Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa angkatan 2019. Semoga sehat selalu dan lancar aktivitasnya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Pagi ini kita akan kuliah ilmu ekonomi peternakan, mana saya akan membahas tentang perilaku konsumen. Jadi kita akan masuk ke pendahuluan di mana ada keanekaragaman pasar. Jadi awalnya abad 21 ini pasar global disemarkan oleh keragaman orang, tidak hanya berbeda budaya, tetapi dalam budaya yang sama juga memunculkan perbedaan. Jika pendatang baru ke Amerika Serikat pernah berusaha melakukan asimilasi ke dalam masyarakat Amerika dengan memakai adat dan bahasa Amerika. Sekarang mereka menjunjung tinggi transnasionalisme dan berpergian bolak-balik antara kampung halaman dan kehidupan lama yang mereka tinggalkan, kehidupan baru yang mereka jumpai. Generasi Amerika yang kedua dan ketiga terus menyesuaikan adat, ritual, dan bahasa etnis mereka ke dalam konteks masyarakat Amerika yang lebih besar. Multikulturalisme telah menjadi landasan masyarakat Amerika dan menjadi faktor penyumbang utama perbedaan perilaku konsumen. Konsumen tidak hanya berbeda secara umum, yaitu umur dan jenis, kelamin, pendidikan dan pekerjaan, status perkawinan dan pengaturan hidup, tetapi juga berbeda kegiatan dan minat mereka, kelebihsukaan dan pendapat mereka, makanan yang mereka makan, dan berbagai produk yang mereka beli, dan para pemasar mencurahkan kehidupan bisnis mereka untuk memahami, meramalkan, dan memuaskan segala bentuk dan keinginan para konsumen, apapun yang mereka sukai, apapun yang mereka ingini, dimanapun mereka tinggal. Keragaman tidak hanya terdapat di antara para konsumen, tetapi juga di antara para pemasar. Tidak hanya di antara para produsen, tetapi juga di antara para penjual pedagang secara eceran tradisional, dari toko serba ada sampai ke toko yang dikelola oleh sanak saudara, masih terdapat di mana-mana. Demikian pula terdapat para pedagang produk secara massal, namanya mass merchandiser, toko diskon dan toko murah yaitu off-price store. Tetapi terdapat juga pergeseran dari pemasaran secara massal ke pemasaran secara langsung, pemasaran secara lelung, niche marketing, lalu ke pemasaran secara langsung, direct marketing. Ada juga dari katalog atau katalog biasa seperti tabloid ke televisi, lalu ke online. Seperti itu. Dan yang sering kita lihat bahwa perubahan pemikiran atau perubahan dalam menyikapi para konsumen, karena semakin lama akan semakin canggih zaman, sehingga sekarang dinamakan zaman milenial, di mana semua serba online. Jika para produsen Amerika Serikat pernah memusatkan perhatiannya hampir sepenuhnya ke pasar dalam negeri, pasar global yang lebih luas, sekarang ini banyak telah menarik perhatian dan para pemasar memakai strategi pemasaran dirancang sama efektifnya, baik untuk di Bombay maupun di Boston. Contohnya seperti itu. Perbedaan yang besar terdapat pula di media periklanan. Di samping pemancar tradisional dan media cetak, kita mempunyai media etnis pada berbagai macam media alternatif. Organisasi pemasaran dalam berbagai ukuran dan produk telah membuat situs web di internet, dan sudah semakin banyak konsumen yang beralih ke World Wide Web untuk memperoleh informasi dan saran mengenai produk tertentu. Bagi media alternatif, jelas sekali masa depan adalah saat ini. Dengan segala perbedaan di sekitar kita, berlimpahnya barang dan jasa yang ditawarkan kepada kita, dan kebebasan memilih yang ada pada kita, orang mungkin ingin mengetahui cara sebenarnya para pemasar mencapai kita melalui berbagai pesan pemasaran mereka yang sangat spesifik. Bagaimana cara mereka mengetahui siapa yang harus dibidik, di mana dan bagaimana menempatkan mereka, dan pesan apa yang akan paling efektif? Jawabannya tentu saja adalah
riset konsumen. Jadi dalam ilmu perilaku konsumen, kita itu harus memunculkan banyak pertanyaan. Ya, tadi seperti saya jelaskan bahwa bagaimana cara mereka mengetahui siapa yang harus dibidik, di mana dan bagaimana menempatkan mereka, dan pesan apa yang akan paling efektif. Jawabannya adalah kita harus melakukan riset konsumen. Dengan mengakui adanya tingkat keragaman yang tinggi di antara kita, jadi biar tidak ada dusta di antara kita, kita harus mengakui adanya tingkat keragaman yang tinggi di antara kita. Para peneliti konsumen berusaha mengidentifikasikan berbagai persamaan atau hal-hal yang konstan yang terdapat pada duduk dunia ini. Sebagai contoh, kita semua mempunyai jenis kebutuhan biologis yang sama, di mana kita dilahirkan, kebutuhan terhadap makanan, gizi, air, udara, dan tempat berlindung dari berbagai cuaca. Kita juga mempunyai berbagai kebutuhan setelah kita lahir. Semua kebutuhan itu dibentuk oleh lingkungan dan budaya di tempat kita hidup, oleh pendidikan dan pengalaman kita. Hal yang menarik mengenai bentukan ini adalah biasanya ada banyak orang yang mempunyai berbagai kebutuhan yang sama. Persamaan kebutuhan atau kepentingan ini merupakan sebuah segmen pasar. Jangan lupa, pasti ada namanya segmentasi. Segmentasi yang memungkinkan pemasaran perancang berbagai produk dan atau bujuk promosi yang khusus untuk memuaskan kebutuhan segmen tersebut. Segmentasi pasar juga memungkinkan pemasar mengubah citra produknya sehingga setiap segmentasi pasar atau segmen pasar menganggap produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan spesifik dan lebih baik daripada produk-produk pesaing. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi, bagaimana cara mereka membidik, di mana dan bagaimana menempatkannya, itu melalui riset konsumen dengan buat segmen pasar. Salah satu hal konstan yang paling penting bagi kita semua, walaupun banyak perbedaan di antara kita, adalah bahwa kita ini adalah konsumen. Kita secara tetap menggunakan atau mengkonsumsi makanan, pakaian, perumahan, pengangkutan, pendidikan, peralatan, liburan, barang kebutuhan, barang mewah, jasa, dan bahkan gagasan. Sebagai konsumen, kita memainkan peran yang sangat penting bagi kesehatan ekonomi lokal, nasional, dan internasional. Keputusan membeli yang kita ambil mempengaruhi permintaan terhadap bahan-bahan baku dasar transportasi, produksi, perbankan, juga mempengaruhi kesempatan kerja para pekerja dan pemanfaatan sebagai sumber daya keberhasilan sejumlah industri dan kegagalan industri yang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku konsumen telah menjadi faktor terpadu dalam pasang surutnya semua bisnis dalam ekonomi dunia yang sibuk ini. Kita harus tahu, belajar perilaku konsumen, apa itu sebenarnya konsumen. Istilah konsumen sering digunakan untuk menggambarkan dua macam kesatuan konsumsi yang berbeda. Ada konsumen perorangan dan ada konsumen organisasi. Konsumen perorangan membeli barang dan jasa untuk pemakaiannya sendiri. Misalnya adalah notebook elektronik. Untuk pemakaian rumah tangga, misalnya VCR atau televisi. Atau sebagai kado untuk teman, misalnya video game. Dalam setiap konten ini, berbagai produk dibeli untuk pemakaian akhir oleh perorangan yang disebut pemakai akhir atau konsumen akhir. Golongan konsumen yang kedua adalah konsumen organisasi, meliputi perusahaan yang mencari laba atau nirlaba, badan pemerintah, lokal, negara bagian, dan nasional, dan lembaga misalnya sekolah, rumah sakit, dan penjara, yang semuanya harus membeli berbagai produk, peralatan, dan jasa untuk menjalankan organisasi mereka. Walaupun kedua golongan konsumen itu penting, individu dan organisasi, buku ini dan semua buku tentang kepentingan akan memusatkan pada bahasan konsumen perorangan yang membeli untuk memakai pribadi atau untuk pemakaian rumah tangga. Konsumsi pemakaian akhir barangkali merupakan perilaku konsumen yang paling luas dibanding dengan semua jenis perilaku konsumen lainnya, karena melibatkan setiap individu dari setiap kelompok umur dan latar belakang dalam peran sebagai pembeli atau pemakai atau keduanya.
Konsumsi pemakaian akhir barangkali merupakan perilaku konsumen yang paling luas dibanding dengan semua jenis perilaku konsumen lainnya. Karena melibatkan setiap individu dari setiap kelompok umur dan latar belakang dalam peran sebagai pembeli atau pemakai atau kedua. Itulah yang saya jelaskan pada pendahuluan di mana keanekaragaman pasar yang mahasiswa harus tahu bahwa pada saat ini perilaku konsumen itu harus diteliti atau ada namanya penelitian riset konsumen dengan segmentasi pasar yang berbeda, di mana pada zaman saat ini dari dulu sudah mulai berubah dari katalog biasa ke arah televisi terus ke arah online dalam pemasaran massal, pemasaran ludung, dan pemasaran langsung. Pedagang produk sekarang jadi banyak pedagang toko diskon dan toko-toko murah. Seperti itu. Itulah nanti yang dipelajari. Teman-teman harus pelajari dan riset tentang konsumen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu perilaku konsumen sebagai disiplin ilmu pengetahuan, akademis, dan ilmu pengetahuan terapan. Studi perilaku konsumen sebagai disiplin ilmu pemasaran atau salah satu disiplin ilmu pemasaran yang terpisah dimulai ketika para pemasar menyadari bahwa para konsumen tidak selalu bertindak atau memberikan reaksi. Jadi, studi perilaku konsumen itu sebagai salah satu disiplin ilmu pemasaran yang terpisah dimulai ketika para pemasar menyadari bahwa para konsumen tidak selalu bertindak atau memberikan reaksi. Walaupun pendekatan saya juga atau kadang-kadang merupakan mode banyak konsumen menolak untuk memakai produk yang sama dengan yang dipakai oleh orang lainnya. Jadi konsumen itu pengen mencari hal yang berbeda yang dibeli orang lain atau yang digunakan orang lain. Sebaliknya, mereka lebih menyukai produk terbedakan yang mereka rasa mencerminkan kebutuhan khusus, kepribadian, dan gaya hidup mereka. Bahkan dalam berbagai pasar industri di mana kebutuhan akan barang dan jasa selalu lebih homogen daripada di pasar-pasar konsumen. Para pembeli memperlihatkan atau menunjukkan preferensi kelebihan sukaan yang beragam dan perilaku pembeli yang kurang dapat diramalkan. Faktor-faktor lain yang menyumbang perkembangan minat terhadap perilaku konsumen adalah tingkat percepatan pengembangan produk baru. Jadi ada faktor-faktor yang menyumbang berkembangnya minat terhadap perilaku konsumen. Yang pertama adalah tingkat percepatan pengembangan produk baru. Yang kedua, pergerakan konsumen. Yang ketiga, kepedulian terhadap kebijakan publik. Yang keempat, kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang kelima, pembukaan pasar-pasar nasional di seluruh dunia. Selanjutnya, untuk kita mengetahui bahwa perilaku konsumen sebagai disiplin ilmu pengetahuan akademis dan ilmu pengetahuan terapan, maka kita harus belajar tentang bagaimana konsep pemasaran. Bidang perilaku konsumen berakar pada strategi pemasaran yang berkembang pada akhir tahun 1950-an. Ketika jumlah pemasar mulai menyadari bahwa mereka akan dapat menjual lebih banyak barang dengan lebih mudah jika mereka hanya memproduksi barang-barang yang telah mereka kenali akan dibeli oleh para konsumen, sebagai ganti dari usaha membujuk konsumen untuk membeli apa yang sudah diproduksinya. Perusahaan yang berorientasi kepada pemasaran menemukan bahwa akan jauh lebih mudah memproduksi hanya kepada pemasaran menemukan bahwa akan jauh lebih mudah memproduksi hanya produk-produk yang telah mereka pastikan terlebih dahulu melalui riset. Konsep pemasaran, balik lagi kita harus melakukan riset untuk mendapatkan konsep pemasaran bahwa produk tersebut dibutuhkan oleh konsumen. Apakah produk tersebut dibutuhkan oleh konsumen? Kita harus melakukan penelitian atau riset. Kebutuhan dan keinginan para konsumen menjadi fokus perusahaan yang utama. Filsafat atau filosofi pemasaran yang berorientasi kepada konsumen kini dikenal sebagai konsep pemasaran. Jadi, konsep pemasaran adalah filosofi pemasaran yang berorientasi kepada konsumen, di mana melalui riset atau penelitian bahwa produk-produk yang dibutuhkan konsumen dan bagaimana produk
yang dibutuhkan konsumen atau kebutuhan dan keinginan para konsumen menjadi fokus pada konsep pemasaran. Asumsi pokok yang mendasari konsep pemasaran adalah bahwa untuk sukses, perusahaan harus menentukan kebutuhan dan keinginan berbagai target pasar tertentu dan memberikan kepuasan yang diinginkan lebih baik daripada pesaing. Konsep pemasaran didasarkan kepada dasar pemikiran bahwa pemasar harus membuat apa yang dapat dijualnya daripada berusaha menjual apa yang telah dibuatnya. Jadi, konsep pemasaran didasarkan kepada dasar pemikiran bahwa pemasar harus membuat apa yang dapat dijual daripada berusaha menjual apa yang telah dibuatnya. Konsep penjualan berfokus kepada kebutuhan penjual. Konsep pemasaran berfokus kepada kebutuhan pembeli. Tersebar luasnya pemakaian konsep pemasaran oleh kalangan pebisnis di Amerika memberikan dorongan ke studi perilaku konsumen. Untuk mengenali kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, ketika teman-teman memiliki perusahaan, harus terlibat dalam riset pemasaran yang mendalam. Dalam melakukan hal tersebut, perusahaan mengetahui bahwa konsumen merupakan individu yang sangat kompleks, yang tunduk kepada berbagai macam kebutuhan psikologis dan sosial yang sangat terpisah dari kebutuhan akan kelangsungan hidupnya. Mereka mengetahui bahwa kebutuhan dan prioritas berbagai segmen konsumen berbeda secara dramatis, dan untuk merancang produk dan strategi pemasaran baru yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, mereka mempelajari konsumen dan perilaku konsumen mereka secara mendalam. Dengan demikian, konsep pemasaran menekankan pentingnya riset konsumen dan menjadi dasar untuk menerapkan prinsip-prinsip perilaku konsumen ke strategi pemasaran. Jadi itu intinya adalah teman-teman mahasiswa harus melakukan riset pemasaran di mana dasarnya didasarkan pada dasar pemikiran bahwa pemasar harus membuat apa yang dapat dijualnya daripada berusaha menjual apa yang telah dibuatnya. Dan sedangkan konsep penjualannya berfokus pada kebutuhan penjual dan konsep pemasaran berfokus kepada kebutuhan pembeli. Intinya seperti itu pada konsep pemasaran. Nah, selanjutnya ada namanya ruang lingkup perilaku konsumen, di mana studi perilaku konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia, yaitu waktu, uang, dan usaha, guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Hal ini mencakup apa yang mereka beli, mengapa mereka beli, kapan mereka beli, di mana mereka beli, seberapa sering mereka beli, dan seberapa sering mereka menggunakannya. Contoh, produk yang sederhana seperti mesin fax pribadi. Para peneliti konsumen ingin mengetahui konsumen mana yang membeli mesin fax untuk digunakan di rumah. Keistimewaan yang mereka cari kah? Atau manfaat apa yang mereka cari? Jenis dokumen apa yang mereka fax dan untuk alasan apa? Berapa besar kemungkinan mereka akan mengganti yang lama jika model baru dengan keistimewaan tambahan tersedia? Jawaban atas semua pertanyaan ini dapat memberikan masukan yang penting kepada produsen mesin fax untuk menjadwalkan produk, modifikasi desain, dan strategi promosi. Di samping mempelajari pemakaian konsumen dan evaluasi pasca pembelian produk yang mereka beli, para peneliti konsumen juga tertarik untuk mengetahui cara individu membuat produk yang dulu pernah baru. Jadi si peneliti konsumen itu tertarik, banyak penelitian-penelitian tentang konsumen itu banyak yang tertarik dengan setiap individu itu membuang produk yang dulu atau mereshuffle atau mengevolusi produk yang dulu dengan produk yang baru. Contoh, setelah konsumen menggunakan produk tertentu, apakah mereka menyimpannya, membuang atau menghadiahkan, menjual atau menyewakan, atau meminjamkan kepada orang lain? Pikirkanlah apa yang sebetulnya dilakukan oleh konsumen terhadap telepon seluler dan laptop mereka yang sudah usang. Jawaban atas semua pertanyaan ini penting bagi para pemasar. Jadi ada beberapa pertanyaan yang penting bagi produsen dan ada beberapa pertanyaan yang penting bagi para pemasar. Karena mereka harus menyesuaikan produksi mereka dengan kerapan konsumen, membeli penggantinya, dan jawaban ini juga penting bagi masyarakat secara keseluruhan karena pembuangan limbah padat telah menjadi masalah lingkungan yang besar
dan harus dipikirkan oleh para pemasar dalam mengembangkan produk dan kemasan baru mereka. Daur ulang atau recycling tidak lagi menjadi jawaban yang cukup terhadap persoalan ini. Banyak manufaktur yang telah mulai manufaktur ulang berbagai komponen lama untuk dipasang pada berbagai produk baru. Karena manufaktur ulang sering lebih murah, lebih mudah dan lebih efisien daripada mendaur ulang. Jadi kita itu harus mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan muncul dari konsumen dan yang sering konsumen untuk produsen, dan bagaimana pertanyaan juga yang muncul dari konsumen untuk para pemasar, sehingga baiknya barang-barang yang kita jual atau barang-barang yang kita pasarkan harus seperti apa dan bagaimana sehingga konsumen juga dapat terpuaskan dan mengerti bahwa barang-barang yang telah diberi konsumen itu akan dikemanakan. Itulah pentingnya riset pada perilaku konsumen atau ruang lingkup perilaku konsumen. Jadi seperti itu. Jadi ada produsen, ada strategi promosi, di mana banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk produsen dari konsumen dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari seorang konsumen ke pemasar atau marketing produk. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke perilaku konsumen berakar pada lintas disiplin ilmu pengetahuan. Perilaku konsumen merupakan studi yang relatif baru pada pertengahan sampai akhir tahun 1960-an. Karena ilmu perilaku konsumen tidak mempunyai sejarah atau badan risetnya sendiri. Para pakar teori pemasaran banyak sekali meminjamkan berbagai konsep yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti psikologi, studi mengenai individu, sosiologi, studi mengenai kelompok, psikologi sosial, studi mengenai cara individu beroperasi dalam kelompok, antropologi, pengaruh masyarakat pada individu, dan ilmu ekonomi dalam rangka membentuk dasar disiplin ilmu pemasaran yang baru ini. Kebanyakan teori awal mengenai perilaku konsumen didasarkan pada teori ekonomi, dengan pendapat bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimumkan keuntungan kepuasan mereka dalam membeli barang dan jasa. Intinya adalah teori awal mengenai perilaku konsumen, intinya adalah mereka berpendapat bahwa seseorang bertindak secara rasional untuk memaksimumkan keuntungan kepuasan mereka dalam membeli barang dan jasa. Jadi intinya adalah keuntungan dan kepuasan bagi seseorang. Itulah perilaku konsumen. Inti dari perilaku konsumen. Penelitian menemukan bahwa para konsumen mungkin sekali membeli secara impulsif dan dipengaruhi tidak hanya oleh keluarga dan teman-teman, oleh berbagai pemasang iklan atau iklan-iklan di pasaran dan model peran di televisi, tapi juga oleh suasana hati, keadaan, dan emosi. Jadi, seseorang itu membeli barang itu bukan hanya dari keinginan sendiri, tetapi banyak pengaruh atau faktor lain. Contoh dari keluarga, dari teman-teman, terus dari iklan, dari model, tapi juga suasana hati juga paling penting, terus keadaan dan emosi, dan semua faktor-faktor tersebut bergabung sehingga membentuk model perilaku konsumen yang menyeluruh dan mampu mencerminkan aspek pengertian dan pengetahuan kognitif maupun emosional dalam pengambilan keputusan konsumen. Nah, jadi itu adalah perilaku konsumen sebagai disiplin ilmu di mana konsep pemasaran yang tadi itu berdampak pada ruang lingkup perilaku konsumen dengan muncul pertanyaan-pertanyaan terhadap produsen. Contohnya adalah mesin pak yang tadi kita contohkan, bahwa apa sih keistimewaan dari barang tersebut, bagi manfaat apa sih yang mereka cari, jenis dokumen apa yang mereka inginkan, untuk memodifikasi desain, untuk strategi promosi, dan bagi para pemasar, apa sih yang dilakukan konsumen ketika telepon genggam mereka itu 2 tahun kemudian sudah berubah menjadi Android dari tadinya BB tahun 2010, Android 2012, sehingga sekarang Android makin meningkat, Apple tidak termakan oleh zaman. Jadi bagaimana sih cara pemasar itu mendaur ulang atau merecycling produk lama menjadi baru. Dan konsep pemasaran tersebut yang tadinya konsep pemasaran tersebut yang tadinya dikenal berorientasi kepada konsumen sehingga akhirnya di mana berhubungan dengan lingkup perilaku
konsumen itu sendiri, dan akan berhubungan kepada konsumen yang berakar pada lintas disiplin ilmu pengetahuan, di mana para peneliti sangat senang meriset tentang perilaku konsumen karena ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen, bukan hanya dari diri sendiri tapi dari orang lain, bukan hanya dari orang lain tapi dari sesuatu yang tidak bergerak atau barang dan jasa atau model peran pemasangan iklan, tapi juga berasal dari suasana hati, keadaan, terus emosi. Nah, inilah hubungannya antara konsep pemasaran, ruang lingkup perilaku konsumen, dan perilaku. Akhirnya, terjadilah perilaku konsumen berakar pada lintas disiplin ilmu pengetahuan, dan para peneliti tertarik dalam meneliti perilaku konsumen sehingga perilaku konsumen berakar pada lintas disiplin ilmu pengetahuan. Oke. Selanjutnya adalah teman-teman, saya kasih tugas untuk berdiskusi dalam grup sehingga nanti suasana akademik dalam daring mata kuliah ilmu ekonomi peternakan ini akan berjalan secara lancar dan hidup. Harapan saya adalah memberikan pertanyaan dan jawaban dan mencoba menjawab itu lebih baik, berpendapat, memberikan argumentasi teman-teman terhadap suatu pertanyaan. Jangan takut salah, karena manusia tempatnya salah, ya benar. Tapi kita mencoba untuk menjawab suatu hal itu baik, sehingga mulailah sekarang mencoba daripada tidak sama sekali. Itu mungkin pesan dari saya. Dan satu lagi, jangan hanya mendengarkan penjelasan ini, tapi teman-teman harus mencari contoh-contoh yang lain tentang perilaku konsumen, ruang lingkup perilaku konsumen, konsep pemasaran, dan akhirnya berakar pada lintas disiplin ilmu pengetahuan. Oke. Jadi itu saja mungkin dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan ucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga sehat selalu dan lancar selalu aktivitasnya. Jangan keluar rumah apabila tidak penting-penting sekali. Menggunakan maskerlah apabila mau keluar rumah karena ada kegiatan yang penting, dan tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah daerah. Mari kita lawan COVID bersama dengan mengikuti anjuran pemerintah daerah. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.